Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Kalian jangan kendor semangat belajarnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca, pembelajaran 5 dan 6. Tapi sebelum mulai kegiatan, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pembelajaran 5. Ayo mengamati. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku, membuka halaman-halaman buku, mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Sekarang perhatikan posisi duduk Lani dan Siti. Posisi mereka sudah benar, yaitu duduk dengan tegak. Karena posisi membaca yang baik akan membuat tubuh kita sehat. Kalian perhatikan posisi tubuh kalian ya. Selanjutnya, bacalah dengan suara nyaring. Kemudian lakukanlah secara berulang-ulang. Di sini ada beberapa kata, kalian harus baca. Sekarang mari kita baca bersama. Kalian ikuti Bu Guru ya. Yang pertama, buku. Yang kedua, judul. Gambar, sampul. Lembar, penulis, halaman. Amati gambar di bawah ini. Tentukan bagian-bagian buku yang kamu miliki. Ceritakan hasilnya. Buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Udin mengamati gambar-gambar pada buku. Gambar-gambar itu berisi satu cerita. Maukah kalian membantu Udin menyusunnya? Gambar mana yang menjadi urutan 1, 2, 3, dan 4? Warnai kemudian ceritakan pada temanmu. Yang harus kita lihat gambar pertama yaitu ada kata-kata sampai jumpa besok ya. Berarti itu kita kasih nomor 4. Nah, gambar yang pertama yaitu Udin menaiki sepeda sendiri mengajak Edo bermain. Kemudian nomor 2, sambil menunggu Edo, Udin membaca buku di bawah pohon. Dan nomor 3, Udin dan Edo membaca buku bersama. Nah, itulah urutan-urutan dari cerita bergambar. Selanjutnya, Beni mempunyai banyak buku. Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Lingkari pola sesuai dengan contoh di sebelah kiri. Nah, ini di sebelah kiri ini ada beberapa contoh pola. Kalian cari di sebelah kanan pola mana yang sesuai dengan contoh. Nanti kalian lingkari. Sekarang kalian perhatikan pola yang pertama. Di sini urutannya ada buku tulis, buku pelajaran, dan buku cerita. Kira-kira mana yang sama? Iya, ini yang sama. Kemudian yang kedua urutannya buku pelajaran 1, buku cerita ada 2, dan buku tulis ada 2. Mana yang sama? Iya, ini yang sama dengan pola contoh. Pola selanjutnya ada 2 buku cerita, 1 buku tulis, dan 2 buku pelajaran. Nah, ini yang sama ya. Maka kita lingkari. Dan pola terakhir ada 2 buku pelajaran, 1 buku tulis, dan 2 buku cerita. Nah, ini yang sesuai dengan pola contohnya. Kita kasih lingkaran. Kalian mengerti anak-anak ya? Mudah bukan? Pembelajaran 6. Ayo mengamati. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata itu terdiri dari suku kata. Hitunglah jumlah suku kata dari kata-kata di bawah ini. Yang pertama, buku, itu 2 suku kata. Babu, itu juga 2 suku kata. Sekolah, ada 3 sekolah. Kemudian sebelah. Pelajaran, itu ada 4.
Pelataran itu 4 juga. Nah, kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama, yaitu buku sama baku, sekolah sama sebelah, pelajaran sama pelataran. Sekarang ayo berlatih membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama. Ayo membaca. Siti membaca buku cerita. Buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Nah, ini adalah ceritanya. Kalian baca ceritanya ya. Nah, nanti ada pertanyaan, siapa yang menjadi guru di hutan? Siapa kira-kira? Iya, burung hantu. Kemudian siapa yang tidak mau belajar membaca? Mengapa si putih tersesat? Nah, kalian tentu ingin pandai membaca kan? Karena membaca membuat kita tahu banyak hal. Jangan seperti si putih. Karena tidak mau belajar membaca, maka dia tersesat karena tidak dapat membaca petunjuk arah. Siti senang membaca cerita si putih. Siti mengelompokkan kata-kata. Kata-kata yang diberi warna ungu. Kemudian Siti mencari kata lain. Kata-kata yang hampir sama bunyinya. Yuk kita bantu Siti. Kelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu. Kemudian hitunglah banyak suku katanya. Contoh katanya burung. Banyak suku kata ada 2. Kata lain yang bunyinya hampir sama yaitu kurung. Kemudian membaca. Ada 3 suku kata. Dan kata lain yang hampir sama bunyinya yaitu membawa. Dan seterusnya. Membaca harus dilakukan setiap hari. Beni dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar di bawah ini. Lingkari pola yang kalian temukan. Perhatikan gambarnya. Ada bola kecil, sedang, dan besar. Kecil, sedang, dan besar. Kalian lingkari sesuai contohnya. Kemudian biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning, dan seterusnya. Yang terakhir ada buku pensil. Buku pensil. Buku pensil. Dapatkah kalian membedakan polanya? Ada pola dengan perbedaan ukuran, ada pola dengan perbedaan warna, dan ada juga pola dengan perbedaan jenis benda. Beni dapat membaca pola. Ia mencermati susunannya dengan teliti. Beni menebak benda apa yang belum ditemukan. Mari berlatih melengkapi pola di bawah ini. Ya, urutannya ada bola kecil, bola sedang, bola besar. Yang terakhir yang titik-titik berarti yang tidak ada bola apa? Iya, bola kecil. Kemudian ada tabung biru, merah, kuning. Biru, setelah biru berarti merah. Kuning, biru, merah, dan terakhir yaitu kuning. Terus buku pensil. Buku pensil berarti ini buku pensil lagi. Nah, hitunglah benda-benda sesuai dengan pola. Tuliskan angkanya sesuai dengan jumlah benda. Yang pertama bola. Secara keseluruhan berarti ada 9. Pensil ada berapa? Iya, ada 4. Dan tabung warna biru berarti ada 3. Beni semakin rajin berlatih. Beni berlatih membaca pola gambar. Ayo kita bantu Beni menyelesaikan soal berikut ini. Lengkapi pola gambar di bawah ini ya. Perhatikan urutan pola gambarnya. Nanti kerjakan di buku tugas kalian. Siti menceritakan pengalamannya. Pengalaman membaca bersama ayah. Siti dan ayah membaca cerita binatang. Ceritakan juga pengalamanmu. Siapa yang menemanimu membaca? Kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah. Kita harus mensyukurinya. Tugas tema untuk hari ini yang pertama, kerjakan halaman 181 yaitu hitung banyak suku kata dari kata-kata berwarna ungu. Selain yang sudah dibuat contoh ya, yang ada di cerita Si Putih Tak Mau Belajar. Kemudian cari kata lain yang bunyinya hampir sama. Yang kedua, kerjakan halaman 184 yaitu
melengkapi pola gambar. Gambarnya tetap ditulis ya, tetap digambar. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran hari ini selesai. Bagaimana perasaan kalian? Semoga kalian semakin semangat menuntut ilmu. Supaya ilmu kita berkah, mari kita akhiri kegiatan ini dengan membaca doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.